Apa kabar saudara terkasih? Siapa yang seminggu ini diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan. Yes, kita semua ya. Beri tepuk tangan dong buat Yesus yang memberkati kita. Yang pintu surga selalu terbuka mencurahkan berkat-berkatnya. Saudara terkasih, hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang keluarga. Ini khotbah tentang keluarga. Kalau dikasih judulnya adalah betapa berharganya sebuah keluarga. Yang setuju katakan amin. Saudara punya keluarga, saudara percaya nggak keluarga saudara itu begitu berharga? Amin. Tepuk tangan sekali lagi yang merasa keluarga sangat berharga. Saudara terkasih, saya pengantin baru, belum lama nikahnya. Baru 27 tahun saudara ya. Dan baru merayakan hari anniversary pada tanggal 12 April kemarin. Hari anniversary ke-27. Saya pacaran gak lama, cuma kurang lebih 9 tahun aja saudara ya. Dan saya dikaruniakan 3 orang anak. Nah, saya mau cerita tentang bahtera keluarga kami pada saat kami mulai berkata yes I do ya, masuk di dalam pernikahan 27 tahun yang lalu sampai hari ini. Apa aja yang ada di dalamnya? Yang pertama, ada kebahagiaan. Ada amin? Ada sukacita, amin. Ada keharmonisan, amin. Suami saya sayang banget sama saya, suami saya romantis sama saya. Ada amin saudara ya. Ada berkat-berkat istimewa yang Tuhan berikan, amin. Tapi belum selesai sampai di situ. Sudah tahu apalagi yang Tuhan izinkan terjadi di dalam 27 tahun? Air mata, konflik, badai. Mengobrak-abrik saudara terkasih yang namanya perahu pernikahan kami. Masuk di dalam gelombang besar. Masuk di dalam badai yang besar. Tetapi saya mau katakan semuanya tetap baik adanya. Ada amin saudara? Karena saya percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Artinya begini, tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada keluarga yang perfect saudara. Bahkan keluarga kita, keluarga saudara ya. Kalau kita lihat, wih enak ya. Ada orang kita lihat suami istri naik mobil mewah. Pulang pergi selalu jalan-jalan naik bisnis kelas. Anak-anaknya luar biasa diterima di university terkenal. Keuangan kayaknya gak ada masalah. Dan kita berpikir keluarga itu adalah sempurna. Saya mau katakan salah. Karena kita saja yang tidak tahu. Di balik semua yang terlihat saudara. Ada juga ketidaksempurnaan. Ada amin saudara terkasih. Hari ini kita mau belajar tentang keluarga. Tapi terlebih dahulu mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kejadian 7 ayatnya yang ke-1. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dengarkan saudara, kisah Nuh kita udah tahu. Satu kali Tuhan begitu kecewa dengan dunia ini, sehingga Tuhan ingin menghabiskan semuanya. Tetapi ada satu keluarga yang dikatakan Nuh adalah orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan tidak mau untuk memusnahkan Nuh dan keluarganya. Lalu Tuhan berkata, masuklah engkau dan seisi rumahmu. Tuhan gak bilang setengah aja yang masuk, sebagian aja yang masuk. Tuhan gak bilang, Nuh kamu sama istri kamu aja, anak kamu biar musnah. Enggak. Kenapa? Karena Tuhan peduli dengan seluruh keluarga. Tuhan peduli dengan semuanya yang ada di dalam keluarga. Ada amin saudara? Sehingga akhirnya Tuhan bilang semua seisi keluargamu masuk ke dalam rencanaku. Masuk di dalam bahtera kemenanganku. Kita lihat lanjutan ayatnya. Kita baca ayat yang ke-7 sekarang. 1, 2, 3. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya. Dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Lanjutannya kita baca ayat 13 lebih jelas lagi. 1, 2, 3. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh ada 3, dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu.
Jadi ada berapa totalnya saudara? 8. Nuh, istrinya, anaknya berapa? 3. Mantunya berapa? 3. Sama dengan? Nah saudara tadi ragu-ragu ya. Ada 8. Seisi keluarganya 8 orang masuk ke dalam bahtera. Saudara, angka 8 saya percaya bukan satu angka yang Tuhan bikin asal-asalan aja. Iseng keluarga Nuh biar 8. Enggak saudara. Tapi Tuhan tidak memberikan semua keluarga hal yang sama. Saya lahir di tengah keluarga, kakak adik saya 5 saudara terkasih. Sama mama papa 7. Waktu anak-anak menikah tambah mantu. Sekarang udah punya cucu-cucu. Mama papa saya punya cucu-cucu ada 8. Kita kalau ngumpul udah belasan saudara terkasih. Cucunya pun udah ada yang menikah. Tambah lagi 1 cucu mantu saudara. Waktu saya kenalan dengan suami saya. Sebelum dia menjadi suami saya waktu awal perkenalan kami. Saya nanya. Dia nanya kamu anaknya kakak adik berapa Liv? Saya bilang saya 5, udah banyak saudara. Saya tanya ke dia, dia jawab, kamu berapa? Sudah tahu jawabannya? Dia hitung. 9. Waduh saudara terkasih ya. 9. Angka-angka ini saudara terkasih setiap keluarga gak sama. Ada keluarga mungkin yang cuma terdiri dari 3 orang, 2 orang. Ada keluarga mungkin yang 10, ada keluarga mungkin yang 7. Ada keluarga mungkin yang cuma yang lebih banyak lagi saudara. Tetapi saya mau katakan setiap keluarga ada di dalam rancangannya Tuhan. Tuhan gak main-main menciptakan keluarga. Tuhan gak cuma iseng-iseng menciptakan keluarga. Tuhan tahu setiap keluarga punya tujuannya. Setiap keluarga punya purpose-nya. Sama dengan kehidupan kita. Kita diciptakan Tuhan juga punya purpose. Kita punya tujuan. Kita gak cuma tiap pagi bangun, kemudian mandi, makan, pergi kerja, matahari terbenam, tidur lagi gak tahu ngapain sehari-hari. No, kita tahu hidup kita diciptakan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Ada amin saudara? Itu tujuan kita sehingga kita tahu bahwa keluarga kita pun diciptakan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Beri tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi Tuhan sayang sama semua keluarga. Tuhan sangat sayang sama keluarga saya. Dan juga Tuhan sangat sayang sama keluarga-keluarga saudara semua. Mungkin saudara berkata, tapi kalau Tuhan sayang, kenapa keluargaku berantakan? Kalau Tuhan sayang, kenapa papa ada affair? Kalau Tuhan sayang, kenapa mama ada affair? Kalau Tuhan sayang, kenapa mama meninggal? Kenapa papa meninggal? Kenapa aku gak punya kakak? Kenapa aku gak punya adik? Kenapa? Karena memang tidak ada keluarga yang sempurna. Amin saudara. Sudah tahu keluarga pertama yang Tuhan ciptakan di muka bumi siapa? Adam dan Hawa. Apakah mereka keluarga yang sempurna? No. Anaknya Kain dan Habel. Apa yang terjadi? Bunuh. Si brother sendiri, si kakak sendiri istilahnya. Ngebunuh karena perasaan dengki dan iri. Ini keluarga pertama loh. Keluarga pertama kan istilahnya keluarga model gitu kan. Yang kayak pertama kan pengennya dibikin yang terbaik gitu saudara. Tapi Tuhan izinkan. Karena memang tidak ada sekali lagi keluarga yang sempurna di atas muka bumi ini. Tetapi Tuhanlah yang sempurna. Amin. Kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab. Kita belajar. Tokoh Alkitab imannya dahsyat. Imannya luar biasa. Abraham saudara. Kita lihat Yakub. Kita lihat Ishak. Apakah keluarga mereka sempurna? Tidak. Keluarga mereka juga sama berantakannya saudara. Kalau kita lihat saudara terkasih Raja Daud. Seorang raja yang dikatakan biji matanya Tuhan. Apakah keluarganya baik-baik aja? Tidak. Keluarganya pun tidak sempurna. Dia punya papa mertua yang jealous sama dia. Papa mertuanya pengen ngebunuh dia. Kemudian akhirnya dia punya anak juga namanya Absalom. Anak dari Raja Daud sendiri yang akhirnya juga ingin membunuh bapaknya. Dia dikejar-kejar juga oleh anaknya sendiri, mau dibunuh istilahnya. Dia diperangi oleh anaknya sendiri, perang saudara, saudara. Itu yang terjadi di atas muka bumi ini. Yusuf kita tahu punya kakak 10. Wah enak ya, kakaknya banyak, bisa nolongin dia, bisa ngebela dia, bisa proteksi dia. No,
No, saudara. Apa yang terjadi dengan keluarganya Yunus kita tahu. Keluarganya Yusuf kita tahu. Mereka benci adiknya. Mereka mau bunuh awalnya, akhirnya mereka jual adiknya. Saudara, sekali lagi, tidak ada keluarga yang sempurna. Hari ini saudara datang ke sini. Saudara dengar khotbah ini, mungkin saudara juga berkata, betul banget. Keluargaku broken family. Saya berasal dari keluarga yang broken nih pastor. Mungkin saudara berkata demikian. Papa mama udah cerai sejak saya kecil. Papa udah lari dengan wanita lain sejak saya kecil. Mama udah kecewa. Atau mama mungkin yang lari dengan pria lain. Pokoknya keluarga di rumah sih ada, mama papa ada. Tapi kayak kuburan. Gak ada yang ngomong, bahkan nih datang ke sini nih. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, saya tuh udah gak ngomong sama adik saya. Atau saya udah gak ngomong sama kakak saya pastor. Kita tuh keluarga tuh udah saling benci. Udah gak ada keharmonisan di dalam keluarga. Tapi hari ini saudara hadir mendengar ini bukan satu kebetulan. Karena ada rencana Tuhan yang Tuhan ingin kembali teguhkan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah dengan keadaan kita. Jangan pernah menyerah dengan keadaan keluarga kita. Kalau Tuhan begitu sayang sama keluarga kita, artinya Tuhan peduli. Tuhan mampu untuk memulihkan setiap keluarga demi keluarga. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Yuk kita belajar beberapa hal tentang keluarga. Yang pertama saudara. Semua anggota keluarga itu bernilai, penting, berharga. Ya, semua anggota keluarga kita. Banyak kita berpikir gini, yang paling penting itu papa. Wow, bapak-bapak langsung rasa. Papa yang paling penting, dengerin papa dong. Ya, mama-mama ngerasa, mama paling penting. Dengerin mama ya anak-anak ya, dengerin ya. Dan kita menganggap anak kita gak penting. Apa sih anak kecil tahu apa sih? Anak yang ngomong gak dianggap sudah terkasih. Dan itu banyak yang terjadi. Kenapa? Karena kita tidak melihat mereka sebagai individu yang penting di dalam kehidupan. Banyak orang ketika anaknya ngobrol, mama papanya matanya tetap ada di handphone. Iya nak, oh iya, oke, iya. Hah? Lihat saudara. Kalau saudara mau didengerin sama anak saudara, belajarlah untuk mendengarkan mereka juga. Kalau saudara mau direspek sama anak-anak, belajarlah untuk respek mereka juga. Karena sekalipun mereka usianya muda, mereka anak-anak, tetapi sudah terkasih di mata Tuhan mereka itu berharga. Amin saudara. Mereka penting loh dalam kehidupan kita, penting saudara. Buktinya dari mana? Mari kita lihat Matius 18 ayat 10a kita baca. Saya seneng loh khotbah di sini saudara kalau ikut baca ayat kencengnya luar biasa saudara. Sampai seluruh mall denger nanti jiwa-jiwa jadi datang ke sini saudara ya. Yuk baca yuk 1, 2, 3. Ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Tuh kalau seorang anak kecil aja di mata Tuhan penting saudara. Kenapa kita yang dikasih anak sama Tuhan seringkali gak menganggap anak kita penting. Kepentingan anak ntar lah, kapan-kapan lah, udahlah gak usah perhatiin segala macam. Jangan pernah juga pilih kasih sebagai orang tua. Berapa sering saya ketemu orang tua yang bisa membanggakan anak pertamanya. Karena anak pertamanya itu nilainya bagus, nilainya luar biasa. Tapi anaknya yang kecil bandel, saudara gak kepengen rasanya ngebanggain anaknya yang kecil. Banyak masalah di dalam kehidupannya. Sehingga kalau yang kakaknya perlu apa-apa, semua keperluan kakaknya jadi penting. Tapi kalau adiknya, waduh langsung males, udah diamin aja dia. No saudara, setiap anak penting. Setiap anggota keluarga penting, orang tua kita penting, kakak beradik kita penting di mata kita. Amin saudara. Yang mau beri tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak orang susah payah pengen punya anak loh saudara. Berapa seringnya saya mendoakan pasangan-pasangan yang minta didoakan. Pastor tolong doain dong. Kita udah nikah nih 7 tahun belum punya anak. Udah nikah 12 tahun belum punya anak. Rindu banget. Udah coba program bayi tabung belum berhasil. Udah keluarin uang mahal banget belum berhasil. Udah coba di Indonesia, udah coba di luar negeri belum juga punya anak. Rindu banget, kepingin banget punya anak. Tapi di satu pihak lain saudara. Ada keluarga-keluarga yang Tuhan kasih anak. Baru juga
salamin waktu dia wedding. Selamat ya wedding. Ketemu tahun depan udah gendong anak. Udah punya anak. Ketemu tahun depan lagi, udah gendong lagi. Ketemu tahun depan lagi, hamil lagi. Bererot anaknya banyak, saudara. Tapi anaknya tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Anaknya gak disayang. Bapak-bapak kerjanya mukulin anak. Sedikit cerewet dipukulin. Ingat ya bapak-bapak, tangan kita yang mukul anak kita. Pukulan ini mungkin terjadi sesaat. Tetapi luka di dalam itu membekas sampai mereka besar. Makanya banyak anak-anak ketika mereka udah besar, ya, luka batin, luka emosi, dan akhirnya di dalam kehidupan mereka waktu sudah besar, mereka berdrama, saudara. Karena apa? Cari perhatian orang karena kurang kasih sayang. Bapak-bapak, jangan pilih kasih. Yusuf itu sangat dikasih oleh si bapak. Yakub sayangnya sama Yusuf, dibikinin jubah indah dan mahal. Luar biasa, kakak-kakaknya ngelihatnya ngiri. Aku aja gak pernah dikasih jubah sama papa. Aku aja gak diperhatiin kayak begitu. Akhirnya mereka bersepakat kan untuk membenci adiknya. Jangan pilih kasih bapak-bapak, jangan pilih kasih ibu-ibu. Setiap anak yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita, watak, sifat, segala sesuatunya memang berbeda. Tetapi mereka penting dan mereka berharga. Ada amin? Beri tepuk tangan sekali lagi yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Hargai anak-anak kita, saudara. Ya, hargai anak-anak kita. Dulu saya pernah pelayanan, saudara. Di dalam pelayanan saya ketemu dengan seorang wanita yang anaknya autis. Lalu saya ngobrol dengan ibu ini. Lalu dia cerita, pada saat anaknya lahir, dokter kasih tahu ada masalah dengan pertumbuhan anaknya. Suaminya kabur, dia katakan. Suaminya bilang, saya gak kepengen punya anak yang autis. Akhirnya suaminya pergi, ninggalin mereka berdua aja. Entah kemana, dikejar sama istrinya, saudara. Ternyata suaminya udah ada wanita lain. Singkat cerita udah gak dibiayain. Saya ketemu lagi dengan seorang ibu, saudara, yang anaknya autis juga. Ibu ini sangat luar biasa, walaupun anaknya autis. Tetapi buat si ibu anak ini penting, anak ini berharga. Dijagain loh saudara, dirawat sungguh-sungguh. Diajak pergi kemana-mana, beberapa kali ketemu saya, anaknya selalu ikut. Dan dengan bangganya, karena setiap anak autis pun ada kelebihan yang Tuhan taruh saudara. Ada satu anak yang pintar mengingat tanggal dan kejadian. Ada satu anak autis yang saya tahu saudara, kita sebutin tanggal lahir kita dan tahun kita, dia langsung cuma gini bentar, ya, berapa detik dia langsung tahu hari Minggu. Bener loh saudara, saya sebutin tanggal lahir saya, tahunnya, ya. Kalau saya sebutin sekarang tanggal lahir saya, saudara catat ya, kasih kado ya saudara ya, haleluya, bercanda. Dia langsung tahu, oh hari Minggu lahirnya, wow bener. Kita sampai pegang Google saudara, langsung ngecek tanggal segini benar gak? Benar. Dan ibu ini dia menaruh hatinya, kasihnya. Karena sekalipun mungkin anak-anak autis ini saudara terkasih ya terlihat berbeda. Tetapi di mata si ibu tetap anak-anak ini penting dan luar biasa. Saudara, betapa seringnya kita udah terlalu biasa dengan anak-anak kita. Kita udah terlalu biasa sama mama papa kita. Udah terlalu biasa sehingga akhirnya kita bilang alah ngerepotin. Aduh ngajak mama ke mall, mama udah susah jalannya. Bentar-bentar toilet lagi ya kan. Aduh naik tangga aja udah susah. Jangan saudara. Kenapa? Karena kebanyakan orang pada saat ada anggota keluarganya tidak dihargai. Tapi tunggu waktu orang itu atau anggota keluarganya ada di dalam peti mati. Langsung kita nangis. Dan betapa seringnya saya datang ke rumah duka. Bertemu dengan orang-orang yang kemudian cerita sama saya dan berkata sambil nangis. Pastor saya nyesel. Karena terakhir sebelum mama meninggal. Mama tuh minta diajak jalan-jalan. Saya gak sempet bawa mama jalan-jalan. Padahal cuma minta ke Bandung. Aduh nyesel. Udah kehilangan
Saudara baru pengen kasih waktu saudara. Udah pergi mamanya, baru saudara merasa mama penting, mama harus diperhatikan. Ada lagi saudara, baru berapa hari yang lalu. Istrinya sakit, doa ya karena di luar kota, jauh tempat tinggalnya, jadi kita cuma pakai video call. Pagi itu suaminya bilang, dia manggil saya Cici, kritis nih Ci, doain lagi ya, ayo yuk doa lagi pakai video call. Udah saudara, didoain, berapa jam kemudian suaminya kontak lagi berkata, Ci, Tuhan lebih sayang, Tuhan panggil istri saya. Saya bilang udah saya kasih kekuatan buat suaminya. Dia balas lagi saudara, dia bilang gini, Ci nyesel kenapa? Sering berantem Ci, katanya. Tahu istri saya umurnya pendek karena baru 30 tahunan. Tahu istri saya umurnya pendek begini Ci, saya gak mau berantem Ci sama dia. Saudara, betapa seringnya sekarang di waktu kita masih hidup, kita meremehkan anggota keluarga kita. Kita gak menganggap mereka penting. Ayo dong tolong anterin papa dong ke sini, anterin mama dong ke sini. Aduh nanti deh ma. Atau anaknya bilang, mama anterin dong ma, papa. Pak temenin aku dong main soccer pa. Temenin aku dong pa, mancing pa. Ntar dulu ya nanti kalau papa udah gak sibuk. Setahun berlalu, 2 tahun berlalu. Sibuk terus. Akhirnya 50 tahun berlalu saudara. Papanya udah tua baru bilang mancing yuk nak. Gitu saudara ya kan. Jangan sampai itu terjadi saudara terkasih. Pastikan bahwa mulai hari ini setiap anggota keluarga yang Tuhan tempatkan menjadi milik keluarga kita. Mereka berharga, mereka mulia, mereka penting buat kehidupan kita. Amin saudara. Tepuk tangan sekali lagi ya buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, pastikan semua anggota keluarga kita harus berpusat pada Kristus. Kalau saudara sayang anak, saudara pasti memberikan yang terbaik buat anak kita. Anaknya bilang, "Pah, pengen banget Pah sekolah di luar negeri Pah." Bela-belain loh saudara. Kerja lebih keras, nabung. Kenapa? Pengen menyenangkan hati anak, memberikan yang terbaik. Saudara terkasih, saudara harus tahu yang terbaik buat anak kita. Bukan sekedar sekolah di luar negeri. Yang terbaik buat anak kita bukan sekedar dia akan mewarisi perusahaan kita. Tetapi yang terbaik dari segala yang terbaik adalah anak-anak kita takut akan Tuhan. Amin saudara. Wariskan itu. Ajarkan Kristus sejak mereka dini saudara terkasih. Saya senang bapak-bapak, ibu-ibu mungkin datang hari ini ke gereja bawa anak-anak. Anak-anak ada di sekolah minggu ya. Seminggu sekali mereka nyanyi. Karena tadi pagi waktu ibadah yang tadi saudara saya sempat masuk ke ruang sekolah minggu. Wah anak-anaknya semangat, saudara nyanyi seru banget. Dan kita bilang, saya bawa kok anak saya sekolah minggu. Saya suruh mereka dengerin firman Tuhan kok kakak-kakaknya. Tapi saya mau kasih tahu. Yang bertanggung jawab untuk memperkenalkan Kristus. Bukan seminggu sekali di sekolah minggu. Bagus, penting-penting. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu dengarkan tugas kita setiap hari. Mengajarkan anak-anak kita untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Amin saudara. Buktinya dari mana? Kita buka yuk ayatnya. Ulangan 6 ayat 5-8. Saya ambil dari terjemahan BIMK ya. Jadi bunyinya agak sedikit berbeda saudara terjemahannya. Tapi intinya sama. 1, 2, 3. Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Tunjukkanlah itu dalam cara hidupmu dan dalam perbuatanmu. Ini buat orang tua. Kalau kita bilang kita cinta Tuhan, Tuhan suruh apa? Tunjukin dulu cara hidup kita sebagai orang tua. Tunjukin dulu di dalam perbuatan kita. Terus jangan sekali-kali merupakan perintah-perintah yang saya berikan kepadamu hari ini. Perintah Tuhan maksudnya. Ajarkanlah kepada anak-anakmu. Hendaklah kamu membicarakannya di dalam rumah dan di luar rumah. Waktu istirahat, waktu kerja. Ikatkanlah pada lenganmu dan pasanglah pada dahimu untuk
Diingat-ingat firman Tuhan untuk setiap hari. Ajarin, caranya gimana? Ya bapak ibunya harus jadi contoh. Mama, doa enggak? Papa, doa enggak? Sebelum makan, anaknya ngingetin, papa belum doa, oh iya lupa, ya kan? Ajarkan. Sehari-hari di dalam rumah bilang, puji Tuhan ya nak, di luar hujan, tapi di dalam sini Tuhan kasih perlindungan. Kita diberkati loh bisa punya rumah sehingga kita gak kehujanan. Anaknya langsung mikir, bener ya. Kalau kita gak punya rumah dari Tuhan, kita di luar basah kuyup. Kita keluar, kita bicarakan tentang kebaikan Tuhan. Jalan, langit cerah, lihat nak, langit biru banget ya. Tuhan kita yang menciptakan nak. Wah anak langsung inget Tuhan. Naik mobil keren saudara. Wih papa baru dapat mobil baru, Mercedes atau Alphard. Atau mobil Honda. Atau mobil Avanza atau apapun juga ya. Anak-anak ikut naik mobil baru, paling enak kan baunya paling enak mobil baru saudara ya. Terus saudara, belum bau ikan asin belum ada, nasi goreng belum masuk baunya saudara. Bilang apa sama anak-anak? Bukan bilang iya papa kerja nak jadi dapat. No, katakan pertama-tama nak mobil ini dari Tuhan. Amin saudara, perkatakan tentang Tuhan. Sehingga mereka ngerti bahwa apapun yang kita miliki di dalam kehidupan kita itu berasal daripada Tuhan. Doa malam sebelum tidur, ayo bapak-bapak, ibu-ibu. Mulai biasain sekarang. Gandengan tangan, doa malam sama-sama. Saya udah pernah khotbahkan di sini. Setiap pagi berkati anak kita sebelum keluar untuk ke sekolah. Sini nak, papa doain kamu, tumpangin tangan. Tuhan memberkatimu nak, ya. Tuhan melindungi engkau nak. Jadi anak tahu bahwa tangan orang tua tidak cukup panjang untuk menjagai anak-anak. Tetapi mereka berpusat pada Kristus karena mereka tahu tangan Tuhan melindungi mereka. Amin saudara. Indah sekali kalau kita wariskan itu di dalam kehidupan. Saya punya 3 orang anak saudara. Dari sejak mereka lahir saya udah kasih nama depannya itu nama evangelis. Evangelis adalah penginjil. Anak pertama evangelista, anak kedua evander, anak ketiga evangelo. Biar Tuhan mereka dipakai Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu. Anak saya yang paling kecil SMP sekarang saudara. Lalu dia bilang ke saya, Mami satu kali lagi ngumpul sama teman-teman sekolah. Aku lagi cerita, aku cerita tentang kebaikan Tuhan. Yang lainnya kan ngomongin game, ngomongin kejadian-kejadian. Aku ngomongin iya kalau Tuhan tuh baik banget dalam hidupku. Teman aku satu lagi juga sama, dia cinta Tuhan, dia nyambung. Dia bilang iya ya Je, kita tuh kalau hidup dengan Tuhan Yesus tuh enak banget ya Je. Saya juga kalau hari Minggu Je, saya pelayanan sekarang gini-gini segala macam. Beberapa teman-teman lain yang ada di situ, yang biasa di sekolah gak ngomongin soal Yesus, ngomonginnya soal tren, ngomonginnya soal movie, ngomonginnya soal game, ngomonginnya soal yang lain-lain. Mulai tertarik mendengar percakapan mereka berdua. Dan tiba-tiba ada satu yang mulai ngerasa jamahan Tuhan dan berkata, saya gak pernah ngerasa seindah ini dalam hidup saya ngomongin Tuhan. Akhirnya mereka memutuskan untuk bikin seperti kelompok sel. Daripada pulang sekolah cuma main-main ke mall, hangout, kita kelompok sel seminggu sekali. Saudara mereka bikin kelompok sel. Cuma beberapa orang gak banyak. Buka ayat, baca renungan, sharing kehidupan gimana tangan Tuhan menolong di tengah-tengah badai masalah keluarga mereka. Ada yang orang tuanya mungkin alami berbagai macam problema, saudara terkasih. Satu anak berkata kepada anak saya, sorry ya, ini terakhir saya ikut. Loh kenapa? Karena papa saya melarang. Karena buat papa lebih baik saya belajar pulang sekolah daripada ikut-ikutan kelas Alkitab. Saudara gak salah belajar. Gak salah kasih anak les. Tetapi jangan sampai salah untuk menaruh prioritas. Alkitab juga penting. Hidup takut akan Tuhan penting.
ajarkan itu kepada anak-anak kita semua. Amin saudara. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir. Diberkati amin. Semua anggota keluarga sudah ditetapkan untuk saling memperlengkapi dan memberkati. Tuhan taruh saya di tengah-tengah keluarga besar, mama, papa, kakak, adik-adik yang semuanya perempuan. Supaya saya memperlengkapi keluarga tersebut, saya jadi berkat. Papa ada di situ, supaya papa jadi berkat buat kami anak-anaknya. Papa saya orang yang sangat bijaksana, selalu memberi nasihat itu selalu bijaksana. Kami cewek-cewek berlima, papa cuma bilang, kalau jadi perempuan ditaksir orang ya, jangan kalau kamu gak suka jangan sampai ngomong tuh sembarangan melukai hati pria-pria. Karena kita tidak pernah tahu kalau orang terluka mereka bisa aneh-aneh di dalam hidupnya. Keluarkan perkataan yang baik. Wah pokoknya diajarin banyak. Papa udah jadi berkat buat hidup saya. Mama ditempatkan Tuhan jadi mama saya jadi berkat. Kakak adik saya jadi berkat buat saya. Dan saya percaya juga saudara ditempatkan di tengah-tengah keluarga saudara. Supaya saudara membawa dampak dan berkat bagi kehidupan mereka. Amin saudara. Saudara mungkin berkata, aduh kenapa sih Tuhan saya anak satu-satunya. Sekarang mama sakit-sakitan lagi. Bentar-bentar ke rumah sakit, bentar-bentar keluarin biaya. Bentar-bentar bolak-balik rumah sakit. Capek Tuhan. Saya mau katakan, Anda dipilih Tuhan. Untuk jadi berkat buat mamamu. Amin saudara. Jangan ngeluh. Tapi syukuri kesempatan yang Tuhan kasih. Supaya kita membawa dampak bagi keluarga kita. Saya dulu sebelum menjadi pengkhotbah seperti sekarang. Suami saya udah berkhotbah duluan. Satu kali dia bilang, Liv kamu bisa loh jadi pengkhotbah. Saya katakan gini, oh no. Saya enggak. Saya jadi pendoa aja di belakang enak ngumpet. Terus saudara ya, suami saya menjadi berkat buat hidup saya karena dia melihat ada potensi, ada karunia, ada talent, ada gift yang Tuhan kasih dalam hidup saya supaya saya bisa berkhotbah jadi berkat. Terus akhirnya saudara, saya nggak mau. Dia kasih jadwal untuk pelayanan cuma di full timer gereja, cuma beberapa orang. Udah pokoknya kamu minggu depan yang khotbah, bikin khotbah sana. Aduh saudara takutnya, kamu udah sekolah Alkitab segala macam. Ayo berkhotbah, aduh takut saudara. Siapa sih yang berani jadi pengkhotbah? Bener gak? Kalau saudara disuruh pilih jadi jemaat atau jadi pengkhotbah, saya mau kasih tahu lebih enak jadi jemaat. Kayak saudara ini berdiri saudara duduk, ya kan? Kalau khotbahnya bagus saudara diberkati, waduh saya diberkati loh. Kalau khotbahnya lucu saudara ketawa, awet muda, ya kan? Saudara jadi awet muda. Kalau khotbahnya jelek, khotbahnya bosan, saudara tinggal tidur, nggak ada yang tahu, saudara. Enak lagi adem di sini, ya kan? Nanti begitu udah selesai tinggal amin, ya kan, saudara? Nggak ada yang tahu. Kalau khotbahnya benar-benar ngebosenin, saudara tinggal nguap. Supaya pengkhotbahnya dengar dan selesai, saudara, ya kan? Saya bilang gak mau jadi pengkhotbah, ya kan? Tinggal besoknya khotbah. Jadi udah bikin khotbah, Tuhan bikin khotbah gimana Tuhan? Padahal udah belajar di sekolah Alkitab, cara-cara bikin khotbah segala macam, coba dipraktekin gak tahu segala macam. Saya berdoa malam hari itu, saya bilang Tuhan, besok saya akan khotbah. Engkau Tuhan yang maha luar biasa. Tolong besok tidak ada langsung loncat ke lusa, ya kan? Supaya saya gak khotbah. Bener loh saudara. Dan itu terus-terusan, maksudnya gak semudah itu gitu ya. Berapa kali saya khotbah dan seterusnya udah sering banget berdoa begitu. Aduh kenapa saya terima ya jadwalnya, aduh Tuhan kayak gitu. Tapi suami saya menjadi berkat buat hidup saya. Ketika dia kasih encouragement, kasih kata-kata kekuatan. Kenapa waktu saya khotbah akhirnya pertama kali saudara. Itu kan beberapa orang itu punya masalah dalam hidup mereka. Punya beban dalam hidup mereka. Waktu saya khotbah luar biasa. Semua beban mereka bertambah-tambah dengar khotbah saya, saudara ya kan. Bingung khotbahnya apa. Saya langsung bilang sama suami saya udah gak mau lagi khotbah saya jelek banget. Pokoknya gak mau, jelek. Bener loh saudara saya ngomong gitu.
Suami saya kasih encouragement. Udah, kamu gak tahu waktu kamu khotbah, saya liatin terus wajah kamu, kata dia gitu ya. Kamu ke kiri, kamu ke kanan katanya. Artinya dia gak dengerin khotbahnya kayaknya saudara ya, karena jelek ya. Tapi at least dia kasih kekuatan. Dan terus dia bilang, bisa Liv, bisa. Setiap kali saya khotbah saya bilang, tuh kan khotbahnya jelek. Tuh kan khotbahnya gak jadi berkat. Gak lihat tuh jemaat pulang lesu-lesu semua ya kan. Pokoknya enggak gini-gini. Dia kasih kekuatan, bisa Liv. Ya, yang ditinggikan Tuhan bukan kamu. Udah khotbah, pokoknya main khotbah aja. Firman Tuhan seperti nabur aja, kamu nabur kata dia. Dan akhirnya saya bisa. Akhirnya dipercaya untuk berkhotbah. Kenapa? Karena ada anggota keluarga yang Tuhan tetapkan di tengah-tengah keluarga kami. Bukan satu kebetulan. Tapi memang untuk menjadi berkat buat hidup saya. Amin saudara. 27 tahun menikah. Tadi saya cerita. Apakah isinya hanya kebahagiaan? Enggak. Ada badai. Satu kali sudah terkasih. Ketika badai menghantam keluarga kami. Suami saya nyaris depresi. Keluar dari tempat tidur aja gak mau. Sampai saya tarik-tarik, ayo keluar, ayo dong bangun, ayo gak mau. Mandi dong, gak mau, gak kepengen mandi, gak kepengen ngapa-ngapain. Seperti hopeless saudara. Terus udah gitu dia saudara, satu kali dia ngomong gini sama saya. Liv, kalau orang bunuh diri itu ke surga atau neraka ya? Waduh, lagi depresi ngomong gitu saudara. Ini pendeta saudara, udah tahu jawabannya. Tapi saya tahu ini karena lagi depresi. Saudara, tugas saya adalah menjadi berkat buat dia. Menjadi penolong bagi dia. Sehingga saya cari psikiater. Saya Google, saya tanya-tanya teman psikiater yang bagus yang mana ini segala macam. Saya pengen menolong suami saya. Saya gak kepengen dia depresi. Pergi ke psikiater pertama tapi suami saya masih rasa kurang nyaman. Diam aja. Ya segala macam, akhirnya ketemu psikiater kedua dan suami saya merasa nyaman di situ. Dan saya dorong dia, ayo aku udah bikinin appointment, pokoknya ikut aja segala macam. Berusaha, fight, mati-matian untuk menyelamatkan anggota keluarga karena saya mau jadi berkat buat keluarga saya. Puji Tuhan, badai berlalu sudah terkasih. Ya, tapi saya mau katakan setiap kita pun akan mengalami badai demi badai di dalam kehidupan. Tetapi kita ditempatkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita bukan satu kebetulan. Tapi kita akan berdampak untuk menjadi berkat bagi keluarga kita. Amin saudara. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin hari ini saudara datang, keluargamu berantakan. Hari ini saudara datang dan berkata, aduh udah gak tahu lagi deh apa bisa dipulihkan keluargaku atau tidak. Datang ke sini saudara mungkin rumah udah kayak kuburan, gak ngomong satu dengan yang lainnya. Yang ada kebencian, kakak adik benci satu dengan yang lainnya. Yang ada di dalam keluarga rasanya benar-benar udah gak ada terang, gelap saudara. Hari ini ada Tuhan, cahayanya akan menerangi setiap keluarga-keluarga yang ada di dalam kegelapan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Tuhan sayang setiap keluarga, Tuhan akan pulihkan keluarga saudara. Fight, jangan menyerah. Jangan menyerah saudara. Walaupun yang terjadi sekarang kelihatannya udah hancur berantakan keluarga kita. Tapi jangan pernah menyerah. Katakan kepada Tuhan, Tuhan kau tempatkan aku di tengah keluargaku. Keluarga mungkin yang cuek, acuh tak acuh, keluarga yang berantakan. Supaya aku memperlengkapi dan aku menjadi berkat buat keluargaku. Amin saudara. Percaya. Setiap anggota keluarga akan mendatangkan berkat buat kehidupan kita. Jangan anggap remeh anak-anak, tadi saya udah bicarakan di awal. Kita gak pernah tahu ketika mereka besar, mereka akan menjadi berkat buat kehidupan kita. Jangan remehkan pasangan hidupmu. Satu saat, walaupun kelihatannya sekarang dia lemah, atau mungkin suami kita lagi gak kerja segala macam, percaya. Begitu mudahnya bagi Tuhan membalikkan keadaan setiap keluarga. Terutama keluarga yang bersandar, berharap dan berpusat kepada Kristus. Berkatnya besar. Amin saudara. Dan pada akhirnya sudah ditempatkan. Bukan hanya sekedar lewat di dalam keluargamu. Mungkin hari ini sudah berkata, aduh tapi aku udah terlalu bandel. Mama udah sebel sama aku. Aku udah terlalu cerewet. Aku udah terlalu pokoknya aku kayaknya gak jadi berkat buat keluargaku. It's okay, itu hari ini dan kemarin. Udah lewat. Tapi untuk hari ini dan ke depan. Yakinlah dengan iman kita.
kita adalah berkat buat keluarga kita. Maka pada saat saudara berkata demikian, percayalah perbuatan saudara, pikiran saudara, tindakan saudara akan mengikuti imanmu. Aku adalah berkat. Tuhan pakai aku di tengah-tengah keluargaku untuk bisa berdampak dan menjadi berkat. Yang mau beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus.